Karena kecelakaan, aku kehilangan suamiku. Anakku masih hidup, tapi hanya sisa 1 tahun. Tapi aku malah pergi meninggalkannya. Dokter, tolong selamatkan anakku. Arman sudah tiada. Aku tak bisa kehilangan Anissa. Tolonglah. Bangun dulu ya. Bangun dulu. Luka kecelakaan Anissa tak parah, tapi kami temukan dia penderita penyakit jantung bawaan. Jika tak dioperasi, sulit dia bertahan sampai tahun depan. Masa? Dokter, kamu pasti ada cara kan? Anakku baru 18 tahun. Berapa biaya operasi? Meski jual semua harta, aku pasti bisa cari uang operasinya. Ini bukan soal uang. Pertama, kita harus cari jantung donor yang cocok dan ahli bedah top untuk operasi. Sebelum itu, Anissa harus terus minum obat. Kalau tidak, nyawanya bisa terancam kapan saja. Asal dia sembuh, aku rela apa saja. Meski nyawaku harus dipertaruhkan. Penyakitnya sudah parah. Dulu dia bisa hidup normal, tapi kini jantungnya sangat beban. Naik tangga, angkat barang, yang bagi orang normal sangat mudah. Baginya seperti memikul pasir ratusan kilo. Sangat menyiksa. Kamu yakin? Operasinya mahal sekali. Sebelum itu, dia harus jaga gizi. Tak boleh terlalu capek, tak boleh emosi. Setiap bulan minimal 50 juta. Tapi suamimu baru meninggal. Kamu yakin? Uang bukan masalah. Meski jual darah atau ginjal, aku harus selamatkan dia. Ingat ya, kamu cuma punya setahun. Kalau tidak, Anissa sulit bertahan sampai tahun depan. Anissa! Kenapa sudah bangun? Kata dokter, kamu harus istirahat. Ibu, Aku dengar semua. Ibu, aku tak mau diobati. Ayo pulang. Ayah sudah tiada. Sekarang coba ibu saja. Yang dokter bilang butuh banyak uang. Kondisi keluarga aku tahu sendiri. Di akhir hidupku bisa ditemani ibu. Aku sudah puas. anak bodoh, masih ada harapan. Kenapa tak diobati? Ibu bisa cari uang, ibu kerja di luar. Bagaimanapun, ibu akan selamatkanmu. Jangan nakal ya. Ibu tak bisa kehilanganmu. Kak. Rizky, Ya. mulai sekarang Anissa serahkan ke kamu dan Maya. Aku cari cara tiap bulan, kirim 50 juta ke rumah. Rizky, jangan marah. Kakak banyak omong. Anissa harus minum obat tepat waktu. Tiap hari 3 kali. Jangan sampai lupa. Perlu gizi cukup. Jangan terlalu emosi. Jangan terlalu capek. Mohon bantuannya. Jaga Anissa sama Maya. Kak, tenang saja. Kami pasti jaga Anissa baik-baik. Anissa, jaga diri di rumah. Dengar kata Om dan Bibi. Ibu pasti bisa kumpulkan uang operasi dan cari jantung donor yang cocok. Ini amulet yang ibu cari, khusus untukmu. Kamu pasti akan sembuh. Ibu? Aku tunggu ibu jemput. Ibu? Ibu! Ibu, cepat pulang jemput aku. Aku takut. Takut nunggu ibu. Coba lihat. Nggak usah. Coba lihat. Nggak usah.
Halo, pesanan Anda sudah sampai. Sudah saya antar di depan pintu. Selamat menikmati. Hello. Coba lihat. Ayo, coba lihat. Kak, coba lihat. Bagus sekali. Oke. Oke. Dadah. Ratna, berkatmu, PT Nusantara Sentosa belakangan ini bisa dapat banyak proyek bagus. Tahun ini, PT Nusantara Sentosa dinobatkan sebagai perusahaan terbaik nasional. Andy, saya yang berterima kasih. Kalau bukan karena Anda, uang untuk Anissa, saya tak tahu harus bagaimana. Yo. Ratna, kau penyumbang besar Nusantara. Nanti 2 hari ini, kau akan jadi direktur utama. Ini sudah seharusnya. Jabatan direktur, saya tak pantas. Sekarang pikiran saya tak bisa fokus kerja. Belum ketemu jantung yang cocok untuk Anissa. Waktunya sudah terbatas. Jabatan itu kau harus ambil. Nusantara hari ini berkatmu, masalahmu sudah saya pikirkan. Sudah saya bantu temukan jantung cocok untuk Anissa. Bisa langsung hubungi spesialis operasi. Terima kasih, Andy. Mau saya kirim orang jemput Anissa? Saya mau jemput dia sendiri. Saat saya tak ada, tak tahu gimana sakit Anissa. Ratna, kau kirim uang tiap bulan. Tiap kali tambah untuk adikmu. 2 juta sebagai terima kasih. Anissa pasti sudah dirawat baik. Tapi, takut Rizky dan keluarganya tergoda uang. Nggak mungkin. Rizky itu adik kandungku. Aku yang besarkan dia. Aku bahkan putus sekolah demi dia kuliah. Mana mungkin dia kejam sama keponakan sakit. Kalau benar terjadi sesuai kata Andi, walau dia adik kandung, takkan kulepaskan. Dasar sakit-sakitan. Kalau hari ini tak cuci semua baju ini, jangan harap obat. Makan pun tak dapat. Aman, Bibi. Bolehkah aku makan sedikit? Cuma sedikit. Aku sangat lapar. Maya, Anissa lagi sakit. Biar dia makan dikit. Uangnya ibu cuma segitu buat beli obat. Sudah habis semua. Biarkan makan sekali. Sudah rugi memeliharanya. Mau makan berapa lagi? Ayo ambil. Terima kasih, Bibi. Maaf, aku nggak sengaja. Aku bersihkan. Dasar pemborosan. Tak bisa pegang mangkok. Ibu, cepat pulang ya. Aku takut. Aku tak akan bertahan sampai ibu pulang. Dasar sialan, kau bunuh ayahmu. Ibu membuang kau ke rumah kami. Kalau bukan kami, kau pasti sudah mati sakit. Sekarang kau berani batu-batukan piring? Kami tak sanggup menolongmu. Keluar dari sini. Bibi, aku salah. Jangan usir aku. Ibu bilang dia akan kembali. Aku cuma mau ketemu ibu sekali lagi. Jangan usir aku, tolong. Minggir. Kapan tak nak pulang? Dia kerja jauh, cari uang buat Anissa.
Tapi uangnya Anissa tak dapat sedikit pun. Semua dimakan keluarga adiknya. Anak ini sakit parah, malah diperlakukan begini. Makan obat penyelamat harus lihat muka bibi. Sungguh kasihan sekali. Anissa itu keponakan kandungnya. Kenapa mereka tega begini? Kalau aku Ratna, pulang lihat anakku, sakit tapi hidup begini, pasti ku hajar mereka, hingga mereka luluh. Anissa. Ratna adikmu melamar di PT Nusantara Sentosa, kantor cabang Kota Mega. Bagaimana menurutmu? Ayah ibu meninggal. Rizky satu-satunya keluarga. Belakangan ini dia merawat Anissa. Dia lebih sekolah dari aku, juga lebih pintar. Kalau begitu, biar dia coba di perusahaan. Itu juga balas budi padanya. Kau sudah minta. Mana mungkin aku tolak. Dia mau ke Nusantara. Biar dia mulai dari manajer cabang. Aku atur sekarang. Anissa, ibu akhirnya berhasil. Kau pasti akan bertahan. Ibu, Bibi telepon lagi. Sini. Kalau berani bilang ibu, kita tega sama kamu. Mati saja tanpa obat. Ibu. Anissa, akhirnya kamu angkat. Aku khawatir sekali. Kamu di rumah Om Rizky. Sakitnya sudah mending. Ibu, aku nggak apa-apa. Keluarga Om Rizky sangat baik sama aku. Jangan terlalu cemas. Aku yang salah menjadi bebanmu. Buatmu susah payah kerja di luar negeri. Anissa, kamu gak senang ya? Ibu yang salah, tak pernah pulang. Besok ibu pulang menjemputmu. Ibu janji, kamu pasti sembuh. Ibu, cepatlah. Aku takut tak bisa ketemu ibu lagi. Halo, Kak. Kenapa belum transfer bulan ini? Obat Anissa sudah mau habis. Sudah cepat sekali. Aku transfer sekarang. Maaf kamu dan Rizky, susah payah urus Anissa. Aku siapin hadiah khusus. Bawa pulang buat kalian. Aduh Kak, kamu gak tahu. Anissa di rumah kita hidupnya enak. Kami urus dia. Tenang saja. Pembayaran diterima. Karena ibumu tahu diri, obat ini untukmu. Masuk sana. Kalau kakak pulang tahu, kita tega sama Anissa. Gimana kalau tak transfer lagi? Kamu bodoh ya? Asal tak ketahuan saja. Cari cara lagi biar cepat balik kerja. Kalau dia bawa si sakit ini, uangnya juga hilang. Meski si sakit itu mati. Asal tak ketahuan, dia tetap transfer kan? Nggak bisa. Ini melanggar hukum. Kalau ketahuan, kita tamat. Takut apa sih? Pak Bambang di desa, ingin nikah dengan 200 juta kan? Cocok buat kakakmu. Kalau dia tahu, kita nikahi Pak Bambang. Kita dapat mahar 200 juta. Maya, dia kakakku. Pengecut. Kalau dia tahu, nanti Entah kita kasih ke Pak Bambang, atau siap-siap dia lapor polisi. Gak bisa. Aku harus cari cara bilang semua ke ibu. Meski aku mati, tak boleh ibu celaka. Hati-hati di jalan. Arman, aku berhasil. Asal Anissa operasi, dia bisa pulih. Andy. Ratna, ada hal mau aku bilang.
Soal adikmu, Rizky. Dia... Baik, tak masalah. Tak masalah, Pak Hendra. Aduh. Ada apa? Pak Hendra telepon langsung tadi. Katanya aku resmi diterima jadi PT Nusantara Sentosa, manajer cabang Kota Mega. Keluarga Pratama akhirnya sukses. Apa? Manajer PT Nusantara Sentosa? Jangan-jangan kamu bohong. PT Nusantara Sentosa, perusahaan terbaik nasional, di berbagai bidang, memimpin pasar. Kamu siapa? Bisa jadi manajer Nusantara? Pak Hendra sendiri yang bilang ke aku. Hari-hari baik kita akhirnya datang. Kudengar, Direktur Utama Nusantara, orang legendaris, tak sampai setahun sudah jadi direktur. Banyak pengusaha minta kerja sama dia. Kalau kamu masuk, bisa kenal orang penting buat keluarga kita kaya. Tak sia-sia aku hidup bersamamu, menanggung susah. Hahaha. Jangan sampai kakak tahu soal sakit Anissa ini. Kalau tidak dia marah. Kalau perusahaan tahu, masa depanmu tamat. Berani dia. Kalau dia berani ganggu Rizkyku, aku bungkus dia dalam karung dan kasih ke Pak Bambang. Kali ini, walau orang tuaku sendiri datang, takkan bisa rusak masa depanku. Ibu, lihat. Itu Bibi Ratna kan? Aduh. Cepat sembunyiin dia. Aku coba tahan dia. Yusuf. Kita harus awasi si sakit ini. Jangan sampai Bibi ketahuan. Baik, Bu. Uberi tahu, jangan berisik. Kalau kau berani suara, kalau ibu tahu, hari ini kau akan kutitikkan. Ke Pak Bambang. Ibu, kau bisa ketemu ibu lagi. Walau mati, aku takkan menyesal. Yusuf, jaga baik-baik. Baik, Bu. Kak, kenapa cepat sekali pulang? Penyakit Anissa tak bisa ditunda. Semalam lagi, lebih berbahaya. Iya ya, aduh, bawa barang banyak juga, dalam berantakan. Ayo ke dapur dulu, ayo ke dapur, ayo. Anissa! Anissa! Kak, kamu pulang. Biar aku ambilkan air. Anissa? Kak, Anissa sama Yusuf jalan-jalan. Aku sudah janji sama Anissa hari ini jemput dia. Kok tiba-tiba keluar? Dokter juga bilang jantungnya tak kuat. Kok kalian tega biarin dia keluar kalau terjadi sesuatu? Kak, kamu nggak tahu. Dengan perawatan kami, penyakit Anissa sudah jauh lebih baik. Lagian, kadang jalan-jalan bagus buat tubuh. Kamu ini tenang saja. Dokter bilang tanpa transplantasi kondisinya makin parah, sulit bertahan setahun. Berbeda sekali dengan kata Rizky. Apa mungkin dia bohongi aku? Ibu, cepatlah, aku takut. Takut tak bisa ketemu ibu lagi. Kenapa Anissa bisa bilang begitu? Kak, kamu sibuk cari uang, Kak tahu kita sangat baik sama Anissa. Di tangan takut jatuh, di mulut takut leleh. Anissa kami rawat, sangat baik. Tubuhnya pasti makin sehat. Tapi dokter bilang... Kak, kamu percaya orang luar daripada aku dan Rizky ya? Lagian dulu kamu sendiri demi cari uang, anggap Anissa beban, serahkan ke kami. Kalau bukan kami, Anissa pasti sudah nggak kuat. Maya, kau dan Rizky sudah susah payah. Berkat kalian, kalau tidak, aku tak tahu Anissa harus diserahkan ke siapa. Tapi, aku sudah temukan jantung yang cocok. Asal Anissa operasi, dia bisa pulih sehat. Kami rawat Anissa sangat baik, mana kalau operasi. Itu bohong semua. Lagian, lebih baik uangnya dipakai Anissa untuk pengobatan. Siapa tahu penyakitnya bisa sembuh sendiri. Nanti uangnya pasti masih ke aku. Ini bukan amulet Anissa. Kenapa di sini? Mungkin dia nggak sengaja jatuh di sini. Kak, kakak perhatian sekali. Kalau bukan kamu, aku belum sadar. Amulet ini kuberikan ke Anissa untuk melindungi dia. Dia nggak mungkin buang.
Anissa di mana sebenarnya? Kak, cuma amulet doang. Kenapa tegang? Jangan kira kita berbuat jahat ke Anissa. Kak, tenang saja. Kalau Anissa ada apa-apa, kita pasti kasih tahu. Kenapa mereka lebih tegang dariku? Mereka menyembunyikan apa? Apa Anissa dalam bahaya? Gak bisa. Aku telepon dia sekarang. HP masih di tangan brengsek itu. Kalau dia telepon, semua akan kacau. Kak. Anissa benar jalan-jalan sama Yusuf. Sebentar lagi pulang. Jangan terlalu curiga. Aku cuma telepon dia. Kalian ngapain? Sebentar lagi pulang kamu ini. Yusuf, izinkan aku jumpa ibu sekali. Cuma sekali. Kalau kalian ketemu, apa ibumu masih kasih uang buat kita? Ingat ya, jangan nakal. Kalau enggak, hari ini enggak ada obat. Siap-siap menderita. Yusuf, aku nggak akan ngadu. Hidupku tak lama lagi. Aku cuma mau jumpa ibu sekali lagi. Nggak mungkin! Kamu mau apa? Tak usah telepon. Sebentar pulang. Sebentar lagi pulang. Ibu? Ibu? Ibu, barangku nggak ketemu. Ibu taruh di mana? Yusuf? Kok dia keluar dari sana? Kan Rizky bilang dia sama Anissa di luar. Anissa, kamu lagi. Kakak, aku ajak Yusuf cari barang. Rizky, kan kamu bilang Anissa sama Yusuf keluar bareng. Yusuf jelas di rumah. Anissa mana? Hah? Kakak, mungkin Yusuf pas kita nggak sadar, dia udah pulang. Dia bilang mau cari barang kan? Anissa sekarang sendirian di luar. Kayaknya juga sebentar lagi pulang. Tenang saja. Ibu, kenapa sampai akhir tak bisa bertemu ibu? Pokoknya, aku harus kasih tahu ibu semuanya. Ibu, cepat pergi. Paman, Bibi. Kak, siapa teleponnya? Oh, cuma telepon spam. Anissa di mana sebenarnya? Kenapa suruh aku cepat pergi? Sejak aku pulang, Rizky nggak mau aku ketemu Anissa. Apa mereka lakukan sesuatu padanya? Gak bisa. Aku harus cari Anissa. Aku harus usir Rizky dulu, baru bisa cari dia. Rizky, di hadiahku yang aku bawa, ada arak mautai 30 tahun. Aku takut Maya pas bantu Yusuf cari barang jatohin. Bantu aku ambil ya, gak mahal kok, cuma ratusan juta. Aku takut mereka terluka. Arak semewah ini, aku ambil sekarang. Kalau nggak salah ingat, ini kamar Rizky yang disiapin buat Anissa. Apa Anissa dikurung di dalam? Mana mungkin? Mana mungkin orang bisa tinggal di tempat begini? Ini baju yang kubeli buat Anissa. Anakku di sini. Hidupnya seperti apa? Rizky,
Aku kirim 140 juta tiap bulan. Ternyata begini kau perlakukan anakku. Apa aku salah paham? Kalau Anissa diperlakukan begini, mana mungkin tak bilang padaku? Ibu, kurasa waktuku tak banyak lagi. Tapi aku tak rela mati begitu saja. Aku nurut mereka, penuhi permintaan. Cuma demi obat, hidup tunggu ibu. Tapi aku takut tak bisa menunggu ibu pulang. Maaf Bu, aku jadi beban. Aku tak bisa bayangkan untuk biaya pengobatanku. Bagaimana ibu berjuang? Berapa penderitaanmu? Berapa derita ibu? Bu, jika kita masih ibu anak di kehidupan lain, boleh aku jadi ibu? Anissa! 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 Kenapa? Kenapa? Kenapa tak kasih kesempatan terakhir? Anissa! Kau di mana, Anissa? Anissa! Bu! Bu! Bu, cepat pergi. Bu. Bu! Jangan menyerah. Meski mati pun harus kasih tahu ibu semuanya. Jangan biarkan dia dijual Bu Maya demi mahar. Jangan biarkan dia terus ditipu. Jangan sampai dia menderita. Karena aku lagi... Ibu! Ibu, maaf. Untung masih ada obat. Jangan sampai dia mati karena penyakit. Kalau tidak, repot besar. Betul. Anissa itu keponakanku sendiri. Ratna kerja di luar, bisa dapat uang banyak dan bawa barang bagus-bagus. Anissa hidup sehari lagi. Itu bagus buat kita. Dasar tak punya harga diri. Asal kau berhasil jadi manajer Nusantara Sentosa. Barang-barang ini tak berarti. Kau pergi? Jadi Ratna sendirian di dalam. Kamar itu! Ayo! Ayo, cepat! Ibu! Sebelum Maya pergi, dia sengaja kunci kamar ini. Apa Anissa di dalam? Rizky, kalian brengsek! Kalau Anissa ada apa-apa, aku takkan maafin kalian. Anissa, jangan takut. Ibu segera menolongmu. Kuncinya mana? Mereka sembunyiin di mana? Anissa, jauhkan diri. Ibu akan pecahkan pintunya untuk menolongmu. Ibu, cepat pulang ya. Aku takut nunggu. Ibu, cepatlah. Aku takut tak bisa ketemu ibu lagi. Anissa! Ibu, aku merasa tak banyak waktu. Jika di kehidupan lain kita masih ibu dan anak, boleh aku jadi ibu? Anissa! Anissa! Kak, aku tahu kamu nggak bisa diam.
Gudang ini sebenarnya dibersihkan setelah tahun baru. Sekalian kita bersihkan saja. Rizky, Anissa di mana? Jelaskan padaku. Atau kau bakal celaka. Kak, aku sudah bilang Anissa jalan-jalan. Kamu kenapa sih? Aku ini adik kandungmu. Kamu gak percaya aku? Ratna, dengar ya. Rizky sudah diterima Nusantara Sentosa jadi manajer. Kau kakak Rizky, makanya kami bicara baik-baik. Anissa anakmu, dia sakit, kami urus. Kami sudah berbuat baik. Kau dia ada apa-apa, itu salahmu sebagai ibu yang tak tanggung jawab. Tak ada urusan kami. Ini cara kalian urusnya. Jaga baik-baik. Kalian lakukan apa padanya? Kalian tahu nggak seberapa parah sakitnya? Kalian masih manusia. Kau gila ya? Isi yan coba omong kosong. Kenapa kau pikir ini tulisan anakmu? Bukti apa kami buruk sama anakmu? Kak, kau kenapa sih? Baru pulang langsung curiga. Kau mau apa sih? Ibu, cepat pergi. Sudah, aku tak mau ribut. Aku mau bersihkan. Kalau tak mau di sini, cepat pergi. Yusuf, bantu sini. Baik, Bu. Aduh, Kak, jangan marah. Maya memang begitu. Anissa belum pulang. Kau khawatir kan? Biar aku ajak cari. Ya. Hari ini aku harus ajak Anissa operasi. Kalau Anissa ada apa-apa, Rizky, aku bisa kasih semuanya. Bisa juga buat kalian kehilangan segalanya. Oke, biar ku bawa kau cari dia. Biar keluarga kami tak disalahkan lagi. Ayo. Makanlah. Bibi boleh apapun padaku. Biarin ibu saja ya. Biarin dia. Dari mana uang keluargamu? Kalau aku tak pintar, pasti sudah ketahuan. Tapi tak apa-apa. Kalau ketahuan, aku bakal jual dia demi mahar ratusan juta. Bibi, aku tinggal. Biarin ibu saja ya. Dasar sakit-sakitan. Makan di sini, tinggal di sini. Masih mau tawar-menawar? Lihat dirimu sendiri. Beraninya kau. Jual ibumu demi mahar. Itu sudah sangat baik. Ibu? Maaf, Ibu. Aku yang bikin ibu susah. Rizky, ayah ibu meninggal. Aku yang besarkan kau. Aku rela kelaparan asal kau kenyang. Aku rela putus sekolah, kerja di luar negeri, biar kau bisa sekolah. Aku rela sudut ke seluruh desa, biar kau kuliah. Aku kakak kandungmu. Tanya hatimu. Pernah kau khianatiku? Atau khianati Anissa? Ratna! Kenapa kau tak percaya kami? Ratna dan Rizky, ayo, kita harus kasih tahu Ratna soal putrinya. Jangan sampai dia ditipu lagi. Ayo. Ini, Bah dan ini, Ratna. Bah, Anissa keponakanku sendiri. Mana mungkin aku tega menyakitinya. Saat dia sakit, kau urus dia. Kami yang urus semuanya. Ratna, kalau tak mau kasih uang lagi, bilang saja. Ini, kalian... Maya memang cerdas. Untung sudah siapin ini. Kalau tidak, bakal repot. Ratna, akhirnya kau pulang. Ratna, akhirnya kamu pulang. Bu Pratama, Bu Lilis, kenapa kesini? Dengar ya, sekarang aku, manajer PT Nusantara Sentosa. Kalau berisik di sini, kalian bakal susah-susah. Ratna, kamu mau cari Anissa kan? Tanya saja mereka. Bu Pratama, Bu Lilis, kalian udah lihat Anissa? Enggak, kami nggak lihat. Anissa jelas tahu kondisinya. Kenapa tiba-tiba kabur? Rizky, temani aku, cari Anissa. Kondisinya, aku takut terjadi sesuatu. Bu Lilis, kalian pulang dulu. Kami cari Anissa. Ratna, kamu terlalu percaya adikmu. Tiap bulan kerja kirim uang, tapi Anissa malah disiksa. Kalian pulang dulu. Kami cari Anissa. Pulang. Kata Bu Lilis, mau ingatkan apa? Apa? Rizky dan keluarganya buat Anissa apa? Kenapa kamu? Cepat-cepat usir mereka. Apa kamu benar buat hal buruk? Takut mereka ungkap. Aduh, Rizky brengsek ini berani ancam kita. Ratna begitu baik padanya. Dia malah tega begini sama Anissa. Dasar binatang, kita harus benar-benar bantu Ratna.
Pak Kepala Desa. Ayo, cepat. Pak Kepala Desa, Ratna sudah pulang, tapi dia tak tahu soal keluarga Rizky. Kamu mau mati? Rizky sudah bilang dia manajer Nusantara Sentosa. Soal ini tak boleh bilang Pak Kepala Desa. Ratna pulang itu bagus. Keluarga Rizky ada apa? Ratna sudah pulang. Dia lihat Anissa hilang. Dia mau suruh Rizky cari ke desa sana. Cepatlah kamu lihat. Apa? Anissa masih sakit? Masalah besar begini, kenapa Rizky tak bilang? Ayo. Enggak kok, Kak. Aku dibesarkan kakak. Mana mungkin aku tega kecewakan kakak? Aku cuma merasa kakak benar. Anissa itu sakit. Kalau dia kambuh di luar, kalau ada apa-apa, itu bakal repot. Ayo cari dia sekarang. Kalau Anissa aman, semua masih baik. Kalau dia ada apa-apa Rizky, walau kau adik kandungku, aku takkan maafin kau. Apapun yang terjadi hari ini, aku harus bawa Anissa operasi. Kak, sakit Anissa. Sudah jauh lebih baik. Biar dia tetap tinggal di sini saja. Maya yang urus. Tenang saja. Pulang kerja ya. Anissa harus operasi baru bisa pulih. Kenapa dia seolah tak mau aku bawa Anissa? Kau tak mau Anissa operasi? Enggak. Aku cuma merasa Anissa tiba-tiba pergi. Aku tak tega. Nanti aku akan ke Nusantara Sentosa. Jadi manajer. Nanti aku tak punya waktu urus Anissa. Nanti aku cariin kerja bagus buatmu. Biar kamu tak usah kerja keras lagi. Semoga saja. Rizky! Rizky, ada apa denganmu? Anissa hilang. Masalah besar begini, kamu malah diam-diam. Pak Kepala Desa, Rizky bilang Anissa jalan-jalan. Kamu tahu kondisinya. Aku takut terjadi sesuatu. Bisa ajak semua orang bantu cari dia. Pak Kepala Desa, aku... Ratna, tenanglah. Aku suruh seluruh desa bantu kamu cari. Kalian semua cepat ke rumah-rumah, minta bantuan. Baik. Jangan! Rizky, kenapa terus menghalangi aku cari Anissa? Kamu tahu dia di mana? Apa kamu dan Maya sembunyiin dia? Kalian sama dia apa yang kalian lakukan? Jujur saja sekarang. Kamu gila apa? Anissa keponakanku sendiri. Mana mungkin aku tega menyakitinya? Kenapa tadi usir Bu Lilis? Sekarang larang Pak Kepala Desa suruh cari Anissa. Kau takut apa sebenarnya? Rizky, cepat bicara. Salahku dan Maya. Sering di depan Anissa, bilang susahnya kau cari uang. Mungkin dia merasa jadi beban untukmu. Tahu kau pulang, dia merasa bersalah, takut tambah bebanmu. Aku pun tak tahu apa dia sengaja sembunyi. Tak jumpa kau, takut kau sedih. Aku tak berani bilang. Ternyata begitu. Rizky, sembarangan! Anissa selalu patuh dan pintar. Mana mungkin dia sengaja sembunyi buat aku cemas. Hal ini pasti bukan seperti yang Rizky bilang. Kau lupa, aku yang besarkan kau. Kau jelas bohong. Jelaskan padaku, Anissa di mana sebenarnya? Dia dan Maya mau usir aku. Apa Anissa ada di rumah? Bibi, aku mohon, jangan tipu ibu lagi ya. Aku tak berani pikir demi uang bulanan. Betapa susahnya dia di luar. Bibi, aku tak lama lagi. Jadi, penuhi saja harapanku terakhir. Suruh ibu pergi. Ibumu sengsara, apa usahanya kita? Uang ini ibumu yang mau transfer ke kita. Kita tak memaksa dia. Mohon pun tak berguna. Kau mati atau tidak, tak ada hubungannya. Kalau bukan dulu, ingin manfaatkanmu sudah lama. Ku hajar kau biar mati sendiri. Bibi, aku mohon. Suruh ibu pergi. Anissa! Anissa! Ibu, dia sudah mati ya? Sembarangan, dia cuma pura-pura. Barusan kasih obat, mana mungkin apa-apa. Dia cuma pura-pura kasihan, biar kita kasihan sama dia. Halo, Pak Bambang. Aku sudah terima hadiahmu. Pasti akan bantu urusnya. Kakak Rizky itu baru pulang hari ini. Nanti aku cari cara langsung antar ke sana. Harus janji dulu. Maharnya harus 30 juta. Ratna itu beli 1, dapat 2. Ada juga anaknya.
18 sampai 19 tahun. Hahaha, baiklah. Kau bayar, aku kasih orang. Tenang saja, Rizky kita nanti jadi manajer kantor cabang Kota Mega. Mana mungkin ingkar janji. Ibu. Kenapa tiba-tiba sakit sekali? Ada apa dengan Anissa? Pak Kepala Desa, aku mohon, Anissa sudah hilang, sudah lama begini. Aku khawatir soal dia. Anissa itu segalanya bagiku. Kalau dia apa-apa, aku sungguh tak tahu harus bagaimana. Tenang, kami bantu cari. Cepat, cari di dalam rumah. Anissa? Anissa, kau di mana? Anissa! Kepala desa datang. Kalau ketahuan gimana? Kalau ganggu aku jadi manajer Nusantara, aku tamat. Kau sudah lihat tadi kan? Sudah lihat, tak boleh lihat lagi. Anissa ada di dalam kan? Pak Kepala Desa, cepat cegah dia. Ratna, apa maksudmu? Baru pulang bawa banyak orang. Mau menjahilin kami? Maya, aku tanya, Anissa ada di mana? Kalian lakukan apa padanya? Maya, aku sudah jelaskan. Kami bilang Anissa tentang kesulitannya. Anissa itu, dia merasa jadi beban, tak mau merepotkan, jadi dia sembunyi. Entah kenapa kakak, tak mau percaya aku. Seolah kami lakukan sesuatu ke Anissa. Ratna, jelas-jelas kamu ibu yang tak bertanggung jawab. Keluarga kami bantu rawat anakmu yang sakit. Kamu masih curiga, tak punya hati. Kamu pikir kami kasar sama anakmu? Kau ini, kamu paranoid. Kak, kau pulang dulu. Biar Anissa tenang. Tunggu dia sadar, aku antar ke rumahmu. Anakmu sakit parah, kau malah lari. Sekarang kau malah fitnah kami. Cepat pergi. Pak cuma Anissa tak mau, rumah kami tak menerima kau. Halo, tak ada apa-apa. Tolong beritahu aku. Anissa ada di mana? Mau cari dia? Cari sendiri. Kenapa tanya aku? Maya, aku salah. Aku mohon, kembalikan Anissa padaku ya. Yang lain aku tak butuh apa-apa. Ibu. Kenapa kau sujud padaku? Seolah aku yang sembunyiin dia. Jelas kau tak pernah urus dia. Buat dia sedih. Kau fikir kerja di luar, kirim uang tiap bulan, jadi hebat? Dengar ya, selama ini, aku yang urus anakmu. Aku yang kasih obat tiap hari. Aku yang cuci dan masak buat dia. Juga aku yang lihat dia makin sembuh. Aku bisa jadi setengah ibunya. Kalau kau... Ini cara kalian urus dia? Kukira ini bukan kamar Anissa. Tapi setelah ku cari, baru ku tahu Anissa selalu tinggal di sini. Lihatlah, ini tempat tinggal manusia. Maya, Rizky, ini yang kalian sebut urus dia baik-baik. Ini hasilnya kalian. Urus dia baik-baik. Kalian tahu nggak? Dia orang sakit. Kau pikir uangmu banyak? Cuma segitu saja. Cukup buat beli obat saja. Jangan-jangan kau mau kami manja anakmu lagi? Mereka tak mau aku masuk lagi. Apa Anissa selalu disembunyiin di dalam? Minggir! Kenapa kau boleh masuk? Ini rumahku. Kalian juga. Rizkyku bakal jadi manajer PT Nusantara Sentosa. Nusantara Sentosa, perusahaan terbaik di Indonesia. Kalian brengsek. Kalau masih terus berulah, jangan salahkan aku kasar. Jangan paksa cari mati. Manajer, meski ketua Dewan Nusantara Sentosa datang, aku tak takut. Pak Kepala Desa, Anissa mungkin di dalam. Ini satu-satunya tempat yang belum dicari. Rizky, halangi mereka. Jangan sampai mereka masuk. Ayo. Minggir! Minggir!
Jangan! Ibu. Ibu. Anissa. Anissa. Kamu gak apa-apa, Anissa? Ibu. Akhirnya ibu pulang. Anissa, maaf. Ibu terlambat. Maaf. Sudah tak apa, ibu akan bawa kamu operasi. Ayo. Dasar brengsek kalian. Rizky, Anissa itu keponakanmu. Kau tega-tega begini. Kalian tahu nggak? Kalian sudah melanggar hukum. Tunggu Anissa sembuh, baru kita selesaikan. Kalian kenapa? Ratna tiap bulan kirim uang ke kalian. Kalian tega begini ke anaknya. Ratna, Rizky ancam kami. Biar tak kasih tahu ibu. Sejak ibu pergi, anak ibu sakit. Hidupnya begini terus. Itu aja mereka tak punya hati nuraninya. Inilah alasan kalian tak mau aku ketemu Anissa. Maya, Rizky, aku tak akan maafkan kalian. Selama aku ada, jangan harap jadi manajer di Nusantara. Aku akan laporin kalian. Dasar brengsek, kalian harus bayar harganya. Kak, kami salah. Aku adik kandungmu. Itu PT Nusantara Sentosa. Keluarga Pratama baru bisa sukses. Jangan hancurkan aku. Berani banget ngomong. Sebenarnya, ia cuma pekerja kasar. Tunggu mereka pergi. Lihat saja nasibmu. Bawa mereka berdua. Pak Bambang tukar mahar. Yusuf, cepat kasih tahu Pak Bambang. Orangnya sudah siap. Biar dia datang sendiri. Pak Hendra. Pak Hendra, Rizky, selamat ya. Surat tugasmu sudah keluar. Itu direktur utama disetujui sendiri. Meski langit runtuh, takkan berubah. Mulai sekarang, aku harus panggilmu Pak Rizky. Apa? Kepala desa, kau sudah lihat semua ini. Cepat, tangkap mereka. Anissa, tenanglah. Kami akan bela kamu. Berani kau? Dulu aku takut kau ribut, ganggu masa depanku. Kini ku bilang kalian para orang kecil. Surat tugasku sudah keluar. Kini aku sudah jadi manager PT Nusantara Sentosa. Meski kau ribut, bisa kau lawan PT Nusantara Sentosa? Rizky kami sudah jadi manajer Nusantara. Dasar orang desa. Masih mau lawan kami? Mimpi. PT Nusantara, perusahaan terbaik nasional. Sembarangan karyawan sudah setara wali kota. Mega, Rizky, kami itu manajer. Apa hak kalian menyalahkan kami? Jangan ikut campur urusan. Kalau tidak, kalian juga akan kuhajar. Ini urusan keluargaku. Dasar orang desa. Jangan ikut campur atau cepat pergi. Kalau tidak, saat aku menjabat, aku bisa saja ganti kepala desa. Desa Pratama. Ratna, bukan aku tak mau bantu. Soalnya Rizky statusnya sekarang berbeda. Kami tak punya uang, tak bisa lawan mereka. Ratna, aku punya keluarga, tak berani tinggal di sini. Kau jangan ribut dengan mereka. Cepat ajak Anissa pergi dulu. Ibu, ayo pergi. Kau benar, operasimu penting. Ayo pergi. Siapa suruh pergi? Boleh pergi atau tidak? Kami yang atur. Dasar buruh. Masih mau tuntut kami. Rizky, kami itu manajer. Hari ini aku mau lihat apa kemampuanmu lawan kami. Kalian tega begini. Kau pikir posisi manajer bisa kau pegang terus? Hubunganku Pak Hendra sangat dekat sekali. Jabatan manajerku diproses Pak Hendra. Surat tugasku diserahkan direktur utama. Meski langit runtuh, takkan berubah. Meski kau ribut, takkan ganggu aku sama sekali. Andi, cepat ke sini. Aku dikelilingi Rizky. Ratna, jangan pura-pura lagi.
Kamu cuma orang yang kerja di luar, tak punya nama. Tadi telepon, apa itu? Teman kerja di proyek? Hahaha. Ibu. Maya, Rizky, minggir. Penyakit Anissa tak bisa ditunda. Dia harus segera operasi. Ini satu-satunya harapan hidupnya. Tadi kamu masih sombong. Kamu bilang mau balas dendam. Hah? Kenapa? Sudah mau kabur sekarang. Maya, karena kalian bilang ini urusan keluarga kalian, kami pamit dulu. Ayo, cepat pergi. Tunggu dulu. Tadi kamu bela mereka. Rumah kami jadi kacau. Berani tangan kami. Sekarang mau pergi. Jangan harap. Biar kalian lihat hari ini. Cara kami habisi Ratna. Sekalian, biar kalian ingat. Hari ini, kalian dua jalang ini berlututlah dan mohon ampun. Atau siapkan diri kau. Bibi, jangan usik ibu. Aku mohon. Anissa! Sekarang juga, lapor seluruh perusahaan. Panggil tim medis dan keamanan, serta tim penanganan darurat. Semua orang, jangan sampai Ratna dan Anissa celaka. Cepat, segera! Siap! Rizky brengsek. Dia malah korbankan uang Ratna. Dia cari mati. Rizky dan yang lain tega begini sama Anissa. Apa penyakitnya, Tan? Maaf, Anissa. Ibu salah. Hari ini, Ibu, apapun yang terjadi, pasti akan bawa kamu operasi. Siapapun yang berani menghalangi, aku akan lawan mati. Pak Kepala Desa, aku tahu kesulitanmu. Tadi Anda tolong Anissa. Aku sangat berterima kasih. Ratna, kamu harus manis-manis sama Maya dan Rizky. Suruh mereka lepaskan. Penyakit anakmu penting. Kamu berani lawan kami. Lihat dulu diri sendiri. Sekarang, kamu harus mohon ampun padaku. Kamu sendiri sudah susah. Maya, maksudmu apa? Aduh, ramai begini. Maya, ini kakak Rizky kan? Iya. Bagus. Kelihatannya Bisa punya anak? Kamu tanya apa maksudnya? Biar ku bilang. Rizky dan Maya sudah terima uang pesanku. Kami sudah sepakat. Kamu jadi istriku. Maharnya 300 juta. Pergi sana. Jauhi ibu. Pak Bambang, jangan kira 300 juta itu banyak. Rizky, sekarang sudah jadi manajer di Nusantara Sentosa. Kalau kamu nikahi Ratna, kita jadi keluarga. Menurutku kamu yang kelebihan. 300 juta ini pantas dibayar. Lagian, kamu dapat 2 untuk harga 1. Kamu pikir ini sangat murah kan? Dia baru melahirkan gadis. Kemungkinan melahirkan anak laki akan lebih besar. Kalau begitu, aku untung. Kalian brengsek, berani jual aku demi mahar. Rizky, aku yang besarkan kamu. Waktu kelaparan, aku rela lapar sendiri biar kamu kenyang. Aku rela putus sekolah kerja biar kamu sekolah. Ini balasannya. Kamu masih manusia. Asal biarkan aku dan putriku pergi. Bukan 300 juta, bahkan 3 miliar. Atau 30 miliar pun aku kasih. Jangan sentuh ibu. Pergi. Anissa! 3 miliar? Kamu bilang kasih-kasih. Kamu pikir kamu orang penting. Orang kaya kamu, dia kasih 300 juta mahar. Itu sudah sangat baik. Tak tahu diri. Anissa, kamu nggak apa-apa? Rizky, Maya, kalian pasti menyesal dengan tindakan kalian hari ini. Aku mau lihat gimana kau buat aku menyesal. Ada apa? Pak Hendra mau datang. siapa kamu sebenarnya? Pak Hendra mau datang. Rizky, kamu salah ya?
Mana mungkin dia bisa panggil Pak Hendra? Aku Direktur Utama PT Nusantara Sentosa. Jabatan manajer yang kau banggakan itu kuberikan. Rizky, ku bilang kau salah. Lihat dia bilang apa? Dia malah bilang dia Direktur Utama Nusantara Sentosa. Gila banget. Awalnya kupikir kamu memang hebat dan punya koneksi. Ternyata cuma kebetulan saja. Lihatlah dirimu. Apa kau pikir kau ini Berani omong kosong. Aduh, aku Direktur Utama. Rupanya perjalanan ini tak sia-sia. Aku bisa nonton drama seru. Tak percaya? Tunggu Pak Hendra datang. Kalian akan tahu. Cepat mundur. Aku sudah hubungi spesialis jantung. Aku harus segera antar Anissa operasi. Ratna, awalnya mau ku lepaskan, tapi kau malah bilang omong kosong begini. Rizky, manajer Nusantara Sentosa, takkan lepaskan kau. Oke, tunggu Pak Hendra. Lihat dia buktikan. Nanti kau menyesal. Pura-pura Direktur Utama Nusantara Sentosa. Lihat kau bagaimana. Tunggu dia datang. Kalian yang menyesal. Kau tak bisa tunggu. Rizky brengsek. Penyakit Anissa parah sekali. Keluarganya tega-tega begini. Tak bisa dimaafkan. Hari ini aku harus buat Rizky bayar harganya. Beritahu semua. Cepat-cepat. Harus segera ke Desa Pratama. Kamu gak bisa nunggu. Aku nggak peduli. Urusan rumahmu. Aku sudah bayar uang muka. Ini mahar. Aduh. Hari ini aku harus bawa dia pulang. Rizky, kamu durhaka. Aku kata kandungmu. Kau tega demi 600 juta menjualku. Kok kamu ngomongnya kasar, Pak Bambang? Sudah bayar mahar buat nikahimu. Lepaskan aku. Kalau tertunda, Anissa tak bisa operasi. Kalian tak sanggup tanggung. Kepala desa, tolong bantu ibu. Aku mohon. Jangan ikut campur. Kalau enggak, ku buat keluargamu tak tenang. Aku manajer Nusantara Sentosa. Meski wali kota datang, tak berani urus aku. Apalagi kamu. Pak Bambang, cepat bawa dia. Kalau dia nggak mau, pukul dia sampai tunduk. Ayo, cepat. Lepaskan aku. Ayo cepat. Lepaskan. Anissa! Aduh! Anissa, kamu nggak apa-apa? Dasar jalan. Ayo! Anissa, tolong putriku. Siapa tolong putriku? Hentikan! Pak Hendra. Pak Hendra, kenapa kesini? Kata Rizky, Pak Hendra bukan Andi. Jadi siapa orang ini? Pak Hendra benar-benar datang untuk Ratna? Gak mungkin. Apa wanita ini orang penting? Aku harus cepat kabur. Kalau enggak, aku bakal celaka. Wah, Pak Hendra, aduh, aku tak kenal orang hebat. Aku menyinggungnya. Aduh, aku pantas mati. Aku pergi. Rizky, uang maharnya aku nggak mau. Kamu pakai saja. Anissa, kamu nggak apa-apa? Ibu, aku sakit sekali. Apa aku mau mati? Enggak akan. Ibu sudah siapin semuanya. Kita segera operasi. Ada apa ini? Pak Hendra, dengar penjelasanku. Rizky ini ketua dewan sendiri, suruh aku urus. Aku harus jaga hubungan dengannya. Kalau dia bisa bicara baik di depan ketua dewan, apa aku bisa kerja di kantor pusat? Wah, Rizky, aku datang khusus hari ini untuk ucapkan selamat. PT Nusantara Sentosa, kantor cabang Kota Mega, mengundang Anda jadi manajer. Kayaknya keluargamu ada masalah. Ada yang perlu bantuanku? Ada yang bisa bantu dari saya? Ini putriku. Dia sakit jantung. Kini nyawanya terancam. Cepat panggil tim medis ke sini. Dia harus segera dioperasi. Bukannya kamu bilang kamu Direktur Utama Nusantara? Kenapa Pak Hendra manajer kantor cabang kamu gak kenal? Ratna, jangan bilang sebagai direktur, kamu belum pernah ketemu Pak Hendra. Apa? Wah, akhirnya Pak Hendra datang.
Wanita ini pura-pura direktur. Dia bahkan berani bilang, asalkan Pak Hendra datang, bisa bantu verifikasi identitasnya. Ratna, bukannya kamu direktur. Kenapa Pak Hendra nggak kenal kamu? Direktur baru tak pernah muncul. Kita cuma tahu dia wanita hebat. Hanya ketua dewan yang tahu wajahnya. Tapi orang ini tak kelihatan seperti direktur. Kamu tahu siapa direktur Nusantara di mata kita? Dia yang memimpin Nusantara Sentosa, peraih penghargaan wanita berkarir, memimpin berbagai industri, tokoh bisnis yang berpengaruh, cuma gadis desa, mana mungkin jadi direktur? Halo, kantor cabang. Aku Andi. Suruh manajer telepon. Apa? Hendra ke rumah Rizky Pratama? Cepat kirim nomor HP-nya. Ada urusan dengannya. Apa Hendra sudah tahu soal Ratna? Urus baik-baik urusanmu. Kalau tidak, siap-siap kau dihukum. Meski pura-pura jadi direktur utama, harusnya kau beli dulu pakaian mewah, kan? Lihat dirimu. Kau pasti tak tahu gimana kehidupan kelas atas. Masih berani sombong memerintahku panggil medis. Lihat dirimu sendiri. Apa kau sebenarnya? Ratna, bukannya kau sombong dulu. Kau juga bilang akan hukum kami. Sekarang Pak Hendra langsung menyingkap kebohonganmu. Ternyata wanita ini berantem sama Rizky. Aku harus berbuat baik biar dia suka padaku. Aku mohon, izinkan aku antar Anissa ke rumah sakit. Boleh kan? Dia tak bisa ditunda lagi. Aku takut dia dalam bahaya. Anissa itu putrimu. Hidup atau mati, apa urusannya dengan kami? Rizky, Anissa itu keponakanmu sendiri. Kok tega begitu? Asal kau izinkan aku antar Anissa. Soal yang lalu, bisa aku biarkan saja. Rizky, Maya, kondisi Anissa parah. Ayo kita bantu saja. Ingat saja, jangan ikut campur urusan. Dia pantas saja. Siapa suruh dulu menghinaku dan Rizky? Mau pergi? Hah? Aku ingat, kau manajer umum Kota Mega Hendra Wijaya. Aku sungguh direktur utama PT Nusantara. Percayalah padaku kan? Izinkan aku antar putriku ke rumah sakit operasi. Kondisi putriku sangat parah, tak bisa ditunda lagi. Mau pergi? Kau telepon sekarang ketua dewan. Hanya dia tahu siapa aku. Kau mau aku telepon? Ganggu ketua dewan? Lihat dulu, pantes nggak? Pak Ketua, sudah sampai rumah Rizky. Sedang menuju sana. Sebentar lagi harus selesaikan masalah ini. Kalau tidak, siap-siap dipecat. Aku pasti ikuti perintah Anda. Pak Joko juga datang. Tak sangka Pak Ketua datang ke rumah Rizky sendiri. Aku harus bantu mereka. Suruh mereka jangan halangi aku. Putriku benar-benar butuh operasi sekarang. Pak Ketua memang datang. Tapi sepanjang ini tak pernah menyuruhku menolongmu. Kau menyinggung Rizky. Mau pergi? Jangan mimpi. Ibu. Jangan nangis. Bisa ketemu ibu lagi. Aku sudah puas. Anissa, sekarang kau mohon? Mana sikap sombongmu dulu? Nyaris menakut-takuti kami. Maya, aku salah. Aku yang salah. Biar aku bawa Anissa operasi ya. Aku bisa kasih uang. Asal Anissa bisa selamat, aku siap kasih berapapun. Rizky itu manajer Nusantara. Siapa peduli uang segitu? Ratna. Dengar ya, mulai sekarang kau tak ada hubungan sama Rizky. Baik, aku setuju. Maya, harus. Bagaimana kau mau kasih kami pergi? Kau yang bilang. Kalau begitu, kau buat masalah banyak hari ini. Kau sujudlah kepada kami semua. Dengan tulus, sujud minta maaf. Kalau aku senang, boleh kau pergi. Ibu, jangan. Ratna, tunggu aku. Aku segera sampai. Ibu. Jangan. Aku tak mau ibu dipermalukan lagi. Anissa, Maya, aku mohon. Anissa hampir nggak kuat. Anissa? Dia hampir nggak kuat. Cepatlah, kalau nggak yang membunuhnya itu kamu. Maya! Belum cukup. Ini tanda kamu. Sungguh minta maaf. Ibu, jangan.
Maya, maaf. Aku yang salah. Aku yang buat kalian susah. Kau minta maaf cuma sekedar omong kosong saja. Ibu, jangan. Aku yang salah. Aku yang salahkan diri. Rizky, Maya, tolonglah, kasihanilah. Aku mohon. Biar kau tahu akibat menyinggung kami. Ibu. Anissa. Pak Joko. Pak Joko, kenapa cepat sekali sampai? Beraninya kalian melakukan ini padaku. Direktur Utama Nusantara Sentosa. Ratna Pratama ternyata benar. Direktur Utama PT Nusantara Sentosa. Cepat selamatkan Anissa. Cepat. Tim medis, pengawal. Pak Joko, aku nggak tahu. Bu Ratna. Mulai sekarang, kamu dipecat. Mulai sekarang, PT Nusantara Sentosa takkan merekrut siapapun yang berhubungan denganmu. Aku tahu selama ini kau curang banyak uang di Kota Mega. Tunggu saja gugatan PT Nusantara Sentosa. Pak Joko. Aku salah, cuma salah ini. Tolong maafkan aku ya. Pengawal. Bawa pergi. Pak Joko, beri aku kesempatan lagi, Pak Joko. Kak, aku adik kandungmu. Beri aku kesempatan lagi ya. Kak, semua salah Maya itu. Dia yang suruh aku. Semua salahnya. Kak. Dia bohong. Dia yang lakukan. Kalian bukan sadar salah, tapi sadar mau tamat. Bukannya kau bilang biar aku putus hubungan dengan Rizky. Kami bukan keluarga lagi. Andi, berlakukan saja sesuai aturan. Kau orang jahat kalian berdua. Selalu berbuat jahat. Biar tim penegak hukum yang bicara dengan kalian. Hidup kalian akan habis di penjara. Salahmu! Kalau bukan kamu, mana mungkin aku tega ke Anissa? Mana mungkin aku tega ke kakak? Dasar wanita. Kakakku itu Direktur Utama PT Nusantara Sentosa. Direktur Utama. Sudah tamat. Ratna, Hendra dipecat. Kasusnya sudah diadili. Uang 30 miliar ya dikembalikan. Selain itu, dipenjarakan 5 tahun. Rizky dan Maya, kasusnya parah. Dipenjarakan 15 tahun. Mereka sudah masuk penjara. Selain itu, ini laporan perusahaan bulan ini. Semua departemen ikuti. Andi, Anissa baru operasi. Aku mau temani dia. Soal pekerjaan, aku mau tunda dulu. Andi, pilih orang lain jadi direktur utama saja. Ratna, kau yang bangkitkan PT Nusantara Sentosa. Perusahaan tak bisa lepas darimu. Pak Andi, perusahaan tak bisa lepas ibu, atau Pak Andi tak bisa lepas ibu? Anissa. Aku juga tak bisa lepas.